Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel dari Desa Merajut Asa. Jadi ini kita masih melakukan pembersihan di kebun kita, kebun duren ya. Nah itu lei dan duku. Lei juga ada. Yang besarnya adalah pohon duren atau pohon durian. Ini masih ya, namanya juga kerja pelan-pelan. Nah ini masih ya tebasan kita tuh, hutan jadi hutan, kebun karet jadi hutan. Karetnya tinggal beberapa batang saja lagi ya, jadi banyak yang roboh atau tumbang. Tidak dimanfaatkan lagi, karet-karetnya udah nggak ada lagi orang yang menyadap karet ya, jarang, sangat jarang sekarang, sehubungan dengan fluktuasi harga karet yang nggak menentu, sehingga di sini orang jarang, di daerah Muara Teweh atau pinggiran Muara Teweh ini jarang orang yang menyadap karet lagi ya, karena harga karet yang tidak menentu. Nah itu ini habis sudah, cuman beberapa batang. Nah seperti ini bekas anakannya, pohon induknya sudah tumbang seiring dengan termakan usia. Ini yang mau saya tebas lagi. Coba kita cek kemarin video kita yang kemarin yang terpotong itu ya. Jadi saya merekam waktu proses penebangan pohon cempedak, tapi sayang videonya terpotong karena memori saya kepenuhan, overload. Jadi nah ini yang kita bersihkan. Ini pohon yang besar, walaupun besar tapi baru berbuahnya ya. Kemarin kita pupuk ini dengan sistem kocor. Ini luar biasa, lebah madu kalulut berterbangan dia. Nah itu kemarin yang saya bersihkan. Saya tunjukkan ya teman-teman bahwa saya menebang kemarin, kan saya katakan bahwa saya membuat tumbangnya ke sana. Nah, jadi arah tumbangnya ke sana. Coba kita lihat, karena video yang kemarin terpotong. Nah kita lihat arah tumbangnya betul tidak. Nah, ini juga mau kita potong-potong. Itu ada pohon karet yang tertimpa tebangan kita ya, memang karetnya juga mau ditebang, mau dipotong. Nah ini tebangan kita kemarin. Nah, ini jadi benar ya, jadi kita arahkan ke sana. Nah dia membentang ke sana. Coba kita lihat, kita masuk ke semak-semak. Kenapa jadi menggantung? Ini semak ya teman-teman. Tapi sesungguhnya ini dulu memang jalan saya. Nah ini contohnya, saya katakan bahwa
karetnya tumbang sendiri. Nah, ini contohnya, dia lapuk, batang bekas sadapan itu lapuk. Nah, ini contohnya. Kemarin itu hidup, masih berdiri tegak pada saat duren ini berbuah, ya. Ini pada saat duren ini berbuah, ini masih tegak. Tapi beberapa bulan kemudian dia tumbang. Nah, jadi seperti itu kondisinya, karena di samping termakan usia, banyak anai-anai. Nah, tumbangnya ke sana. Kita mau lihat tebangan kita kok jadi menggantung. Di mana dia sangkut? Ya, tertahan di bawahnya, sudah tumbang sih. Nah, itu dia. Nah, itu pohonnya. Ya. Sana tuh pokoknya. Nah, itu melintang, remang-remang. Oh, ternyata dia terkunci di sini, terjepit di. Oh, tidak, bukan terjepit ya sih. Cuman masalahnya adalah dia nyangkut di pohon karet yang sana rupanya. Coba kita lihat. Saya sebenarnya mau memanfaatkan batangnya itu, mau saya belah, kita jadikan balok ya. Bayangkan kopi ini teman-teman, kopi, karena tidak terawat jadi dia sembarang. Nah, ini duku anaknya, karena buahnya itu dimakan monyet, bijinya ya dibuang, asal sembarang buang. Oh, seperti ini, ujungnya sudah nyangkut di pohon karet yang juga mau tumbang sebenarnya, karena udah ada ciri-cirinya mati. Itu batangnya kalau sudah ada warna coklat, di dalamnya banyak anai-anai, berarti nggak lama sebenarnya karet yang roboh itu mau tumbang kembali. Wah, ini nyangkut seperti ini. Nah, melintang, tergantung dia, tapi arah tebangannya sudah benar, hanya saja dia tergantung. Tapi baguslah, ini kan bawahnya bisa kita bersihkan nantinya, atau tunggu dia lapuk sendiri. 1 tahun pasti dahannya rontok sudah ya, dia lapuk sendiri. Apalagi ini kan memang sudah beberapa bagian. Nah, ini contohnya sudah lapuk, tuh sudah mati dahan-dahannya. Itu yang kita takutin kalau sekiranya kita jalan di bawah menimpa kepala kita. Oh, saya menemukan sesuatu teman-teman. Nah, ini tahu nggak? Ini kita pelihara. Ini namanya pasak bumi. Pasak bumi biasanya dijadikan jamu ya, jamu-jamuan atau minuman dari pasak bumi. Nah, itu model daunnya, biar teman-teman tahu ya, kenal. Kalau saya sih biasa, karena saya anak Dayak, ini pasti tahu. Nah, ini walaupun kecil kelihatannya pohonnya, walaupun kecil seperti ini kan kayak jari ya, kayak jari. Itu masih besaran jari saya. Tapi biasanya dalam ada 2, itu 1, ini satunya, kita biarkan. Ini untuk jamu, biasanya untuk meningkatkan vitalitas. pahit.
Jadi itu tadi pasak bumi. Nah ini banyak pohon tumbang sendiri. Ini juga tumbang sendiri, dia patah tuh, modelnya mati dan patah secara alami. Nah, saya disemak-semak ya. Ini kalau kita di hutan ini macam-macam yang kita temukan. Langsat atau duku, kita masih belum tahu ini langsat apa duku, sama si daunnya. Kalau ini pohon manggis ya, tuh dia berbuah tapi belum tua, sudah diembat monyet. Nanti kalau ada monyet dan kalau saya punya ada kesempatan untuk merekamnya, saya videokan. Nah seperti ini pohon karetnya yang masih ada. Ini ada buah besar, tapi apa bisa dimakan atau tidak? Nah, sepertinya bekas monyet. Setahu saya ini nggak bisa dimakan karena di atas sana masih bergelantungan. Ini yang saya mau buka ya. Ini seperti ini. Ini pohon karet masih ada sisanya. Ini tuh. Tapi yang tumbang juga tidak kalah. Ini tumbang, ada 2 langsung yang tumbang. Nah, seperti ini menutupi jalan orang mencari rebung. Nah ini tumbang 3 malah yang tumbang itu juga, itu 1 dan ini 1. Jadi 3 pohon sekaligus tumbang. Kalau ini lebih dulu, pada saat musim durian kemarin, ini sudah membusuk dia. Nah, seperti itu. Ini hampir 3 atau 4 hektar, 3 hektar yang pasti ya. Tanah ini seperti kebun bambu aja. Bambu di sini nggak berharga, jadi dibuang-buang orang. Bambu karena jenis bambunya adalah bambu yang tidak bisa dimakan rebungnya. Tuh, bambu melulu. Waktu saya kecil dulu ya di sini nyadap karet. Setelah sholat subuh langsung berangkat nyadap karet, dan di sini masih full, pohon karetnya masih penuh. Jadi kalau kita kerja dari subuh sampai jam 12 ya, itu 100 kilo pasti dapatnya. Jadi saya tidak kerja sendiri, bersama almarhum bapak, ibu ya, jadi bertiga biasanya. Karena saya anak laki-laki pertama yang harus membantu orang tua waktu itu. Tapi saya masih belum sekolah, masih kecil sekali. Kecil tapi saya sudah bisa menyadap karet karena diajarin. Ya, jadi nyadapnya hampir segini dari tanah ya. Jadi tingginya nggak terlalu tinggi, karena kalau tinggi saya nggak
nggak bisa untuk menyadapnya atau mengambil getahnya ya. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Ini pohon duren apa lei yang jelas duren kayaknya. Sedangkan yang besar sana yang itu nah itu petai hutan. Ini belum berbuah, sama seperti buah petai biasanya, karena petai kota pun dulunya mungkin dari hutan. Nah, saya nanti ada rencana pohon itu mau saya sinso, karena pondok itu agak lapuk. Kalau saya pindah pondok nanti saya ambil kayunya, saya gesek sendiri ya, disinso sendiri, dibelah-belah sendiri. Tuh. Ini kalau di kota penat dengan aktivitas di kota, aktivitas bekerja, yang paling kita senangi adalah masuk hutan. Pindah makan ke hutan, pindah makan ke kebun. Biar ndak ada apa-apa, tapi makan itu nikmat ya kalau di kebun. Nah, seperti ini. Apa ini? Kalau di hutan itu atau di kebun, makan itu nikmat. Kita balik ya. Ini sejak bapak saya nggak ada, almarhum bapak saya nggak ada, nggak begitu terawat lagi. Kalau dulu beliau juga senang, sejak pensiun itu senang masuk ke hutan, karena memang kebiasaan dari kita masih tinggalnya di rumah terapung atau kami bilang lanting. Nah, jadi kita ke hutan, ke sini. Jadi begitu beliau pensiun, balik lagi ke hutan, kesenangan beliau. Ya. Nah, jadi kalau orang di hutan itu ya macam-macam ceritanya. Mulai dari cerita pohon kayu, jenis tumbuh-tumbuhan yang di hutan, sampai mistisnya lengkap kalau di hutan. Nah, ini salah satu jenis kayu atau tumbuhan yang bisa dibuat untuk joran jerat ya, jerat atau perangkap kancil dulu. Jadi ini walaupun kita bengkokkan, dia akan tetap berdiri lagi. Ada jenis kayu tertentu ya. Jadi kalau kita salah memilih jenis kayu, kita bikin jerat, ditancapkan, dia bengkok, nggak bisa kembali. Tapi kalau ini dia bisa kembali. Dan ini kalau yang nggak besar, biasanya saya sering bikin untuk tongkat untuk orang tua ya. Jadi saya kasih ada di rumah itu, saya buat tongkat untuk orang tua. Untuk ibu saya juga ada, saya bikinkan tongkat antik sih tongkatnya. Jadi tongkatnya kayunya dibakar-bakar dulu supaya dia berwarna. Kemudian kita rendam selama ya 2 minggu sampai kulitnya mengelupas sendiri. Durian kita ini berbunga yang ini, makanya jalurnya, nah ini sudah terang. Tidak mungkin monyet bisa
lewat lagi ya, sudah terang, sudah jauh sudah. Nah, sedangkan yang ini nih jauh ya, sudah jauh, tidak mungkin ya. Kita lihat situasinya nanti, kalau memang ada waktu dan kesempatan, kita tebang kembali supaya benar-benar tidak mengganggu ya. Itu pondok kita. Nah, ada api di sana. Istri saya nyapu-nyapu, dia juga senang karena kalau sudah aktivitas pergi ke kota, waduh jenuh ya. Kopi, kalau di kopi dipelihara tuh kelihatan hijau, dia subur, dia keluar pucuknya kalau dipelihara. Jadi sempat tidak terurus dulu durian ini, sehingga ada warga dari desa ini yang dikiranya bahwa ini semacam tanah tidak bertuan. Kita sampai rame di kantor kelurahan. Tapi karena dia tidak punya bukti, kalau kita kan buktinya selain surat menyuratnya ada. Nah, tetangga perbatasan itu jelas kita tahu karena kita pemilik. Nah, lain halnya kalau orang yang bukan pemilik asal, dia tidak bakalan tahu perbatasan itu dengan siapa-siapa. Seperti itu. Nah, enak di sini, sungai ada, hanya saja karena sungainya masih terbendung, jadi airnya nggak lancar turun, menjadi terbendung karena longsor, jadi menutupi badan sungai. Masih ya, ini agak dingin harinya, belum kering. Saya mau bakar-bakar sedikit-sedikit ini, tapi ternyata bawahnya masih basah. Nah, itu coba saya lihatkan kepada teman-teman. Bekas pohon bambu saya tebang, tuh saya tumpuk di situ. Nanti kalau sudah kering kita bakar. Tuh saya katakan, nah nggak normal. Biasanya di sini sangat jernih airnya. Nah ini sampai tetangga, kebun tetangga itu yang sana ya, dia bikin ini kayu yang saya potong dijadikannya rakit untuk tempat mandi katanya. Tuh kemarin sudah dapat 4 babonnya gabus, dipancing di sini, kena pancing. Selain babon, gabus kena bulus, tapi bulusnya lepas kembali dan masuk ke dalam sungai. Yang mengerikan buat saya itu adalah kena ular. Itu menggelikan dan mengerikan. Itu sungainya. Ini tempat tetangga mandi. Nah, mandi ke sini. Tuh.
Ini tetangga ada 2 pondok, yang itu 1 dan yang sana 1. Tuh di situ ada monyet ada monyet yang kena jebakan, jadi dipelihara oleh tetangga. Menurut saya nggak mau, karena monyet itu dia harus bebas liar, hanya saja dia mengganggu tanaman kita, karena memang sesungguhnya mereka itu adalah penghuni pertama di sini. Sebelum manusia itu membuka areal ini, penghuninya adalah monyet, orang hutan. Jadi sebenarnya habitat mereka. Nah, karena kita persempit ruang geraknya, sehingga yang diembatnya adalah kebun kita ya. Oke, ini juga ada tanaman, bukan tanaman, ini tumbuhan. Ini kalau teman-teman tahu, ini akar kuning. Akar kuning ini sebenarnya kalau tempat kami ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai obat liver ya, penyakit kuning. Nah, ini ada teman saya dulu waktu kita sekolah, mata dan kukunya itu kuning. Jadi dia mengkonsumsi, saya pikir apa yang dikonsumsinya dalam rendaman dalam gelas ya. Di gelas direndam, ternyata saya tanya apa itu, akar kuning katanya. Alhamdulillah sekarang udah sembuh dia. Nah, ini yang dikonsumsinya, akar kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh nyambung, masih semak-semak. Tuh semak-semak masih. Nah, tuh ada tetangga tempat ngambil air. Kalau mandinya di bagian hilir atau kami bilang di bawah, tapi kalau ngambil airnya di hulu supaya tidak tercampur dengan bekas kita mandi ya. Kalau saya di hulunya lagi tempat saya ngambil air di hulunya lagi. Saya untuk air nyuci piring, nyuci sayur kalau bawa sayur. Kalau untuk minum kebetulan kita beli, karena ada di pinggir jalan itu tetangga atau Pak RT jual minuman galon isi ulang. Oke ya, itu yang bisa saya informasikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.